Guys, ngeri banget ini guys. Petani Indonesia dikabarkan menangis. Swasembada pangan Amran terancam batal. Kok bisa nih? Katanya gara-gara kesepakatan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat itu merugikan Republik kita. Apa bener ini guys? Media-media di luar sana ini analisisnya ngaco apa enggak nih? Lu penasaran gak sih analisis Benix terkait additional reciprocal tariff ini, perjanjian tarif yang baru ART dagang dengan Amerika ini? Kalau lu penasaran gimana sih analisis gua? Apa betul media-media di luar sana yang bilang Indonesia dirugikan, Indonesia hancur, petani kita bakal banyak yang bangkrut karena Indonesia kabarnya harus impor beras, impor jagung? Bener gak sih? Gak usah khawatir guys, kita bahas lebih detail di video yang satu ini. So lu jangan skip video yang satu ini. Let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi ya, Indonesia itu tanda tangan tarif. Terus dari kemarin kan lu bilang lah perharanya dari 32% turun 19%, 19%, terus beberapa ada yang 0%, terus tiba-tiba dibatalin lagi sama Mahkamah Agung. Terus kemudian berubah lagi jadi 10% kata Donald Trump. Gak lama dalam hitungan jam naik lagi jadi 15%. Anyway, ini banyak banget dramanya guys. Ya kita kelarin deh satu-satu. Terkait apa netizen yang bilang bahwa Indonesia dirugikan ketika tanda tangan perjanjian dagang yang baru itu loh. Yang 0% itu menurut mereka kita dirugikan karena Indonesia harus impor ayam, harus impor jagung, harus impor banyak banget, sampai beras aja katanya harus impor. Sampai netizen ini si Mama Chan bilang WK sama aja kayak Kazakhstan ceritanya swasembada beras, tapi malah impor beras juga nih dari Amerika Serikat. WK bubar. Waduh, netizen nih kalau ngomong udah pesimis nih. Ada lagi Jejak Daiman, beras ayam impor dari Amerika Serikat. Prabowo dan Indonesia tunduk sama Amerika Serikat. Waduh, ngeri nih guys. Terus ada Reco bilang impor beras 1.000 ton, impor ayam 580.000 dari Amerika Serikat. Ini masih belum impor Boeing dan lain-lain. Kok semakin parah? Waduh, ngeri guys ya, ngeri nih. Apalagi nih, Andi Ramli, dampak tarif 0%, petani Indonesia siap-siap nangis karena Indonesia akan impor beras dan jagung dari Amerika Serikat. Kita dikadalin Amerika Serikat. Bagus sekali. Membuktikan bahwa apa ya, pemerintah gagal guys dalam mengkomunikasikan good deal ini dengan Amerika. Karena masih banyak netizen yang ngaco, yang otaknya keblinger guys. Terus ada lagi nih, Bulkiah, Indonesia wajib impor jagung 1,5 juta ton dari Amerika Serikat. Itu artinya petani jagung di Indonesia akan menangis. Apa iya? Apa betul guys? Ada Nur Hidayat lah, itu memberitakan Indonesia impor beras dan ayam dari Amerika Serikat. Ini terus gimana sekarang? Saya harus tidak percaya sama karena dia antek asing. Betul, bego lu. Lu percaya aja lu sama media-media anjing peliharaan George Soros lu. Gue suka konten lu karena memberitakan analisis bang. Gak kayak kebanyakan konten kreator yang lempar bola panas doang asal viral. Cuma ayolah lebih terbuka lagi. Jangan yang kayak gini seakan-akan lu tutup. Gak usah ditutupin bro. Kalau ya aja. Kalau lu pengkhianat aja. Kita bahas tuntas sekarang. Ayo kita buka satu-satu. Fakta, kita bicara fakta. Tahun 2024, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat 472 triliun. Tahun 2025, ini perang tarif babak 1, ronde pertama. Banyak orang bilang nih sama kayak media-media busuk itu. Media-media pengkhianat bangsa. Aduh, sampah semua. Mereka bilang Indonesia rugi. 19% Indonesia rugi. Enggak, faktanya apa? Tahun 2024 ekspor kita 472 triliun ke Amerika. Tahun 2025 harusnya turun dong kalau media-media bang itu bener. Ternyata enggak, yang bener gua bilang Indonesia yang diuntungkan. Apa buktinya? Ternyata ekspor kita meningkat menjadi 583 triliun. Artinya Indonesia cuannya naik 100 triliun. Lu bayangkan ketika banyak profesor, S3, guru besar, media-media pengkhianat bangsa bilang Indonesia rugi. Enggak, gua satu-satu yang bilang Indonesia cuan. Terbukti. Betul, hari ini Indonesia cuannya lebih dari 397 triliun. Surplus dagang kita ke Amerika Serikat tambah tinggi sesuai prediksi Benix guys. Fakta lah, gak usah ditutupin. Nah sekarang kita turun nih jadi 0%, masa Indonesia tambah bangkrut. Tapi ya udah, namanya juga netizen goblok. Sukanya apa? Dikibulin, makan propaganda media-media pengkhianat bangsa. Lu lihat, kita baca aja satu-satu. Indonesia katanya harus impor produk pertanian dari Amerika Serikat. Ada kapas, ada gandum, ada kedelai. Totalnya sampai 4,5 billion dollar alias 75 triliun. Kita buka breakdownnya satu-satu guys. Apa yang pertama? Indonesia katanya harus impor gandum 2 juta ton setiap tahun. Indonesia bangkrut nih, kolaps nih. Kata siapa bro? Ada gak ada Donald Trump? Lu tahu Indonesia impor gandum itu sampai 12 juta ton. Terus lu mau bilang ketika Indonesia harus impor dari Amerika Serikat 2 juta ton, Indonesia kolaps, Indonesia bangkrut? Kagak. Kenapa? Faktanya memang kita nggak bisa nanam gandum di sini karena faktanya Indonesia ini tropical country. Kita bisa nanam padi, betul, keluar beras. Gandum enggak. Gandum itu tanaman subtropis guys. Makanya lo nggak usah heran Indonesia impor 12 juta ton gandum setiap tahun. Paling besar dari mana? Australia 3 juta ton.
Kedua dari mana? Kanada 2,54 juta ton. Peringkat 3 ada Ukraina, gila lagi perang tuh gandumnya, ada radiasi nuklir pun lu makan tuh gandum Ukraina itu 2,58 juta ton. So ada nggak ada Donald Trump kita impor itu. Bahkan ada nggak ada Donald Trump emang Indonesia impor gandum dari Amerika Serikat sampai 700.000 ton. Gila nggak? Terus sekarang tiba-tiba kita total impor 12 juta ton gandum. Amerika Serikat bilang lu banyakin dong orderan dari gue 2 juta ton. Itu setara sama Kanada bro, setara sama Ukraina. Terus Indonesia kolaps gitu? Enggak. Kita tinggal switching aja. Memang Indonesia impornya 12 juta ton setiap tahun. Sekarang harus impor 2 juta ton dari Amerika Serikat. Nggak ada masalah bro. Nggak ada masalah sama sekali. Memang kita udah impor kok dari mereka hampir 700.000 ton setiap tahun. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia bakal bangkrut, bakal kolaps gara-gara impor 2 juta ton gandum dari Amerika, enggak. Memang faktanya kita perlu impor kok. Impornya bahkan jauh di atas 2 juta ton. Jauh guys. Kita impor dari Australia itu nilainya 15 triliun bro. Dari Kanada itu 14 triliun. Dari Amerika cuma 3 triliun bro. Amerika Serikat minta ditambahin. Masalah? Enggak. Memang faktanya memang banyak orang Indonesia senangnya makan barang impor. Apa lu makan martabak? Tepung terigu impor, makan roti tepung terigu impor, makan bakmi, mie goreng, mie instan, bahan bakunya apa? Impor lu. Impor dari mana? Ukraina tuh, lu makan tuh bahan-bahan radiasi. Jadi kalau dibilang diganti aja Ukraina ini, lu udah tahu lah yang punya kebun, oligarki kita juga yang punya kebun di Kanada, oligarki kita juga, mereka yang ketakutan karena tiba-tiba harus geser supplier padahal mereka udah capek-capek buka kebun di situ. Jadi nggak usah terlalu heboh, memang faktanya kita impor jauh di atas 2 juta ton, jauh di atas permintaan Amerika Serikat karena makin banyak orang Indonesia yang gayanya kebule-bulean, sarapan harus makan donat, harus makan pizza. Ya udahlah, terima aja faktanya kita memang impor 12 juta ton. Jadi kalau dibilang Indonesia bakal bangkrut gara-gara impor 2 juta ton gandum, kagak, kecil itu. Memang kita impor lebih dari itu bahkan dari Kanada. Udah lebih jauh, lebih mahal lagi. Sekarang kita bisa impor gandum lebih murah dari Amerika Serikat 2 juta ton. Why not? Indonesia cuan. Yes. Seru nih. Satu lagi, apa lagi? Katanya Indonesia harus impor kedelai sampai 3,5 juta ton. Guys, masalah nggak? Lu tahu, ada nggak ada Donald Trump, Indonesia memang impor kacang kedelai. Lu kira lu makan tempe goreng itu dari Wonosobo? Kagak bro. Lu makan tempe goreng, lu makan tahu gejrot, itu semua impor. Impornya dari mana? Dari Amerika Serikat. Jadi ngaco aja kalau ada orang yang bilang Indonesia bubar gara-gara impor kacang kedelai. Enggak, hoax. Ada nggak ada Donald Trump, Indonesia memang impor 2,3 juta ton kacang kedelai dari Amerika Serikat. Ada nggak ada Donald Trump, Indonesia emang impor 261.000 ton kedelai dari Kanada. Ini nggak ada hubungannya nih sama Donald Trump. Ada nggak ada Donald Trump, emang Indonesia impor lebih dari 2,67 juta ton kedelai setiap tahunnya. Ini adalah faktanya. Jadi kalau dibilang Indonesia bakal bubar gara-gara impor kacang kedelai dari Amerika Serikat, enggak. Ada nggak ada Donald Trump, memang Indonesia itu impor 2,3 juta ton kacang kedelai dari Amerika Serikat. Terus kenapa Donald Trump harus bilang Indonesia kalah, Amerika menang? Ya dia politisi. Dia harus lihat dong konteks politiknya di sini. Dia harus klaim bahwa negara mereka menang supaya dia dicoblos, supaya Partai Republik menang lagi pemilu bentar lagi nih. Dia butuh itu, dia butuh gimmick guys. Makanya lu jangan kemakan gimmick-gimmick dia. Namanya juga orang lagi kampanye bro. Dia harus klaim dia diuntungkan padahal faktanya yang bener Benix, Indonesia yang cuan. Kenapa? Karena kita jadi bisa dapat bahan baku dengan harga murah. Terus apa? Kita impor di sini gandumnya, kita bikin jadi mie rebus, jadi mie goreng, jadi mie instan, terus kita ekspor mie-nya ke dunia lain, ke Afrika, ke Amerika. Kita itu untung. Lu ngeh gak sih? Termasuk orang yang bilang kapas. Lu tahu nggak Indonesia katanya bakal bubar juga nih pabrik-pabrik kita gara-gara Indonesia harus impor kapas. Donald Trump minta 163.000 ton impor kapas dari Amerika Serikat. Kita buka data, fakta. Ada nggak ada Donald Trump, Indonesia impor kapasnya itu 400.000 ton guys setiap tahun. Dan ada nggak ada Donald Trump, Indonesia memang impor kapas dari Amerika Serikat 70.000 ton. Dari Australia 115.000 ton. Dari Brazil 155.000 ton. Jadi ada nggak ada Donald Trump, kita memang impor kapas. Nah kenapa ini good news? Teman-teman tahu ya, banyak pabrik di Indonesia itu under capacity. Salah satunya karena krisis bahan baku. Susah impor bahan baku ke Indonesia itu, ada aja masalahnya. Nah sekarang kita bisa dapat impor bahan baku dengan harga lebih murah. Terus apa? Masuk ke Indonesia kapasnya. Kita pintal katun ini. Jadi apa? Jadi benang jadi kain jadi kaos, jadi baju, jadi celana. Dan salah satu produk unggulan ekspor Indonesia selain kelapa sawit dan batu bara, lu tahu apa? Produk tekstil, garmen. Artinya apa? Kalau kita bisa dapat bahan baku dengan harga lebih murah, kapas ini kita bisa impor dalam jumlah lebih besar dan lebih murah.
terus kita proses di dalam negeri, kita manufacturing di dalam negeri, terus kita ekspor lagi nih ke Amerika Serikat, tarifnya cuma berapa? 0%. So Indonesia tambah cuan. Donald Trump tahu nggak? Tahu, tapi dia harus ngibul sama rakyat Amerika yang mayoritas orang-orang bodoh, tidak berpendidikan, para pemilihnya, bahwa Amerika tambah cuan. Faktanya kita yang cuan guys. Indonesia selama ini kesulitan bahan baku kapas. Sekarang kita bisa dapat kapas dari Amerika Serikat. Dan kita bisa ekspor nanti dalam bentuk baju, tekstil. Kita jagoannya. Tarifnya berapa? 0%. Thailand menangis, Vietnam menangis, Bangladesh menangis. Indonesia semakin berjaya karena tarifnya cuma 0%. Kita bisa maksimalisasi itu. Kita impor lebih banyak lagi. Terus kita ekspor dengan harga lebih mahal. Lu bayangin gak cuannya gede banget? Kita impor dari mereka dalam bentuk kapas. Di Indonesia kita rubah kapasnya jadi benang, benangnya rubah jadi kain, kainnya rubah jadi baju, kemeja, celana. Kita ekspor balik ke Amerika Serikat. Produk kita makin lebih unggul dibandingkan produk-produk dari negara kompetitor kita. Yang gue bilang tadi tuh, India, Bangladesh, Pakistan, Vietnam, udah hancur mereka karena tarif mereka lebih mahal dari kita guys. Ngerti gak sih lu yang gue ajarin di sini? Makanya lu jangan mudah-mudah panik lah. Berita-berita di luar sana kebanyakan hoax, gak ngerti mereka media-media anjing peliharaan George Soros ini. Pengkhianat bangsa semua isinya. Supaya lu tambah takut, supaya lu tambah pesimis sama negara ini. Padahal kalau lu dibuka begini, coba suruh mereka buka begini. Berani gak? Gak berani. Mereka nebar fear doang guys. Apalagi nih, kita katanya impor daging sapi. Lu lihat tuh, Indonesia wajib impor sapi 50.000 ton setiap tahun dari Amerika Serikat. Masalah gak? Kagak. Lu tahu kita impor hari ini daging sapi itu lebih dari 300.000 ton guys. Gila gak setiap tahunnya? 300.000 ton. Dan yang menikmati siapa? Australia. Australia itu ngirim ke kita sampai 157.000 ton guys daging sapi. Jadi ada nggak ada Donald Trump guys, kita itu memang impor daging sapi sampai lebih dari 300.000 ton. Yang menikmati siapa? Australia, Selandia Baru, India, bahkan Amerika Serikat juga udah ekspor ke kita guys 19.000 ton. Jadi nih kalau yang Amerika Serikat minta 50.000 ton itu cuman geli-geli guys, geli-geli doang. Soalnya kita impor dari Australia aja sampai 150.000 ton loh daging sapi dari Australia. Ya sekarang kita harus impor dari sana, dari Amerika Serikat. Masalah nggak? Nggak ada. Geli-geli doang, cuma 50.000 ton. Bahkan ini bisa kita maksimalisasi nih buat menciptakan swasembada pangan daging kita. Supaya makin banyak orang-orang bisa dapat protein harga lebih murah. Kita impor indukan aja dari Amerika Serikat. Buat bikin sapi-sapi yang lebih berkualitas, susu-susu yang lebih bagus di dalam negeri. Menurut gue ini justru good news sih. Kita manfaatin aja peluang ini buat impor sapi-sapi yang bisa menghasilkan susu kualitas tinggi. Untung kita. Udah lah lu gak usah kemakan lu berita-berita busuk. Apalagi sih mau dibahas jeruk lah nih gue ambil nih lu. Jeruk katanya Indonesia harus impor 3.000 ton jeruk. Indonesia katanya bakal bubar negara kita. Guys 3.000 ton itu kecil guys. Lu tahu impor jeruk Indonesia ini data resmi ya. Setiap tahun Indonesia itu impor jeruk itu 146.000 ton. Gue ulangin, setiap tahun Indonesia impor 146.000 ton jeruk. Paling besar dari mana? Cina 108.000 ton kirim ke Indonesia. Kedua apa? Ada Australia di situ 15.000 ton. Nah, terus Amerika minta kita impor 3.000 ton jeruk dari Amerika, terus kita bakal bubar. Tidak bro, kecil itu. Kita impor dari Cina aja 100.000 ton. Gak ada masalah bro, cuma 3.000 ton. Ini cuma gimmick lah. Gimmick buat Donald Trump bisa bluffing ke rakyat Amerika Serikat yang bodoh-bodoh itu bahwa mereka berhasil menang perang dagang dengan Indonesia. Gimmick. Kalau lu buka perjanjiannya, kecil, nothing. 3.000 ton jeruk itu berapa guys? Kita impor 146.000 ton setiap tahun. Berarti 3.000 ton itu cuma setara 2% guys. Nothing loh. Lu ngerti gak sih yang gue bilang di sini? Nothing itu. Jangan lu termakan hoax-hoax propaganda palsu di luar sana. Enggak, kita tambah cuan. Udah terbukti berulang kali prediksi Benix, perhitungan Benix tepat. Selesai. Lu gak usah makan lagi berita-berita palsu itu guys. Stop lu. Gak usah lagi nonton. Gak usah lagi beli korannya guys. Pengkhianat bangsa udah jelas tukang tipu semua. Tukang tipu itu media-media itu. Udah lah busuk itu semua lah. Aduh gue jadi males nih. Masa gue buka sih satu-satu. Masih ada anggur lah. Masih ada apalagi sih tomat. Kalau perlu kentang kita bahas. Gak penting guys. Udahlah. Itu receh. Apalagi tadi ada yang bilang. Wah Indonesia pengkhianat bangsa nih. Indonesia dirugikan karena harus impor beras. Come on bro. Lu udah baca belum? Pakai otak lu. Lu tahu gak Indonesia swasembada pangan? Yes. Bagus, produksi beras kita berapa? 34,6 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah guys. Hebat gak? Hebat swasembada pangan kita. Perlu impor gak? Enggak. Loh, terus kenapa tiba-tiba katanya Indonesia disuruh impor?
Good news guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Saham Benix Season 9 akan segera dibuka nih. Dan tema kali ini sangat-sangat menarik loh. IHSG itu udah hijau ya, market udah mulai gerak nih guys. Tapi pertanyaan sederhananya, lu udah tahu belum sih mau masuk ke sektor mana, ke industri mana, ke bisnis apa yang worth it buat diinvest guys. Nah hanya di Sekolah Saham Benix Season 9 ini kita bakal bedah secara khusus sektor-sektor apa yang menarik buat Danantara. Karena duitnya ratusan triliun mereka guys. Dan banyak sebetulnya industri yang sangat-sangat menarik, yang punya prospek sangat bagus. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, yang masih bingung gimana cara membaca laporan keuangan, gimana melakukan analisis fundamental, gimana cara melihat laporan laba rugi di sini, hanya di Sekolah Saham Benix Season 9. Karena masih banyak sektor-sektor yang sebetulnya sangat menarik, tapi banyak investor nggak tahu. Gimana bisa tahu ya? Ngerti saham itu aja apa? Mereka nggak tahu, jual belinya aja nggak ngerti. Dan yang paling parah kalau teman-teman masih belum tahu gimana cara menghitung harga wajar sebuah emiten. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, lu harus segera join di season 9 ini. Ini kesempatan yang sangat langka, apalagi kita lagi ada diskon. Harusnya harganya 12 juta rupiah, tapi sekarang jadi diskon, jadi cuma 9 jutaan saja loh. Ingat ya, diskon ini cuma untuk 25 pendaftar pertama. Dan teman-teman harus segera daftar karena kelasnya bakal dimulai nih. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarkan dirimu sekarang juga, kontak nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, atau bisa langsung ke websitenya kita di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Hanya di Sekolah Saham Benix Season 9. Loh, terus kenapa tiba-tiba katanya Indonesia disuruh impor? Lah, lu baca dulu, berapa sih impor berasnya dari Amerika? Cuma 1.000 ton. Nothing guys, nothing loh. Cuman 1.000 ton. Lu ngerti gak sih yang lu omongin? Beras kita, lu tahu ya sebelum Amran jadi menteri, tahun 2023, Indonesia itu impornya berapa? 3 juta ton goblok. Tol goblok sih, gue kesel banget asli. Kita itu impor 3 juta ton. 2024 impor 4,5 juta ton. Diperbudak kita habis-habisan. Sekarang kita bisa swasembada pangan, kita bisa ekspor bahkan. Bagus gak? Bagus. Terus so what? Apa masalahnya? Iya pak, terus kenapa Indonesia harus impor dari Amerika Serikat? Nggak masalah. Yang kita disuruh impor berapa sih nilainya? 1.000 ton. Itu cuma gimmick guys. Sebutir debu. Lo tau produksi beras kita tadi berapa? 34 juta ton guys. Artinya 1.000 ton yang kita impor itu pengaruh nggak sih ya buat masa depan pertanian Indonesia? No, 1.000 ton itu kalau lu bandingkan dengan produksi kita yang sampai 34,6 juta ton, artinya impor kita nilainya cuma setara 0,00003% dari total produksi beras kita, alias nothing, sebutir debu, nggak ngaruh. Apakah artinya petani di Cianjur bakal jatuh miskin? Tidak. Apakah artinya petani kita di Jawa Timur bakal kolaps? Tidak. 1.000 ton itu cuma nilai yang sangat kecil yang kita harus impor. Come on bro, lu gimana sih otaknya gak ada otak lu ya media-media pengkhianat bangsa ini, kesel banget gue. Harusnya dibredel lu semua asli, lu pengkhianat lu. Lu tuh ngomong aja tapi gak ngerti apa yang lu omongin. Teman-teman mulai sekarang lu harus stop ya langganan tuh media-media pengkhianat itu karena ngaco semua analisisnya. Ngaco guys, sedih gue. Apa mereka gak buka perjanjiannya? Berapa sih nilai berasnya? Cuman 1.000 ton. Astaga, produksi kita 34 juta ton guys. Nothing. So what? Gue pun kalau jadi presiden setuju gue, jangan kan 1.000 ton, 2.000 ton aja gue iyain. Nothing, cuma sebutir debu. 0,0003% dari total produksi kita, nothing. Dengan tanda tangan itu terus kita bisa dapat 0%. Good news, tekstil kita 0%, sawit kita 0%, kopi kita 0%, alas kaki kita 0%, strategik. Woi, kita impor kapas, rubah, kita pintal, jadi benang, jadi kain, jadi kaos, kita jual ke sana harga lebih mahal, tarif 0%. So what? So what bro? Pikir gak lu? Indonesia ini sangat-sangat diuntungkan dengan perang tarif ini. Terus gimana pak dengan jagung? Ada aja nih. Ngaco aja, pasti gue yakin udah ngaco lagi. Indonesia dirugikan nih karena petani jagung kita dalam bahaya sekarang. Kenapa dalam bahaya? Karena Indonesia harus impor jagung dari Amerika. Bro, lu udah baca belum sih? Yang kita harus impor dari Amerika Serikat jagung itu nilainya berapa? Cuma 100.000 ton. Lu tahu gak sih? Kita itu udah swasembada jagung. Artinya kita udah bisa ekspor jagung. Buat apa lagi impor? Ya so what? Lu tahu produksi jagung kita itu udah sampai lebih dari 16 juta ton setiap tahunnya. Lah kalau kita sekarang disuruh impor 100.000 ton itu nothing guys, itu butiran debu. Itu cuma setara berapa? 0,6% dari total produksi jagung kita. Dan menurut gue justru ini good news. Kenapa good news? Teman-teman tahu kita ini sekarang mau swasembada susu supaya gak banyak lagi orang-orang stunting kayak lu. Wartawan-wartawan media sampah yang gak punya otak karena stunting, gak pernah minum susu pas masih kecil. Dengan adanya program MBG sekarang makin berkurang tuh wartawan-wartawan karbitan kayak lu yang goblok itu, netizen-netizen
gak ada otak. Semoga makin sadar. Kenapa? Karena lu dulu kurang gizi, gak dikasih susu. Kenapa lu kurang gizi gak dikasih susu? Jelas aja karena susunya mahal. Kenapa susunya mahal, Pak? Karena gak ada bahan bakunya. Buat apa pelihara sapi di Indonesia? Indonesia jagung aja zaman dulu masih impor. Untung ada Amran, kita sekarang bisa swasembada. Artinya apa? Kalau kita nanti buka lagi lahan jagung lebih besar, gue sih setuju. Udah mulai worth it buat swasembada daging sapi, buat swasembada susu di Indonesia. Dengan cara apa? Kalau lu pengen Indonesia sukses, bisa rakyatnya bergizi tinggi, lu butuh protein. Dari mana? Dari susu sapi lah, dari keju lah, dari makan daging sapi, protein hewani. Tapi itu semua gak bisa guys. Makanya Indonesia sampai hari ini pun masih impor sapi dari luar negeri. Lu tau gak kenapa? Karena kita krisis bahan pangan ternak. Sapi ini makan apa? Makin jagung, makan kedelai. Kita gak bisa. Makanya kalau lihat di Eropa, banyak mereka eksportir sapi. Denmark lah, eksportir babi terbesar. Belanda eksportir sapi, keju. Kenapa bisa? Karena tanaman-tanaman subtropis itu tumbuh subur di sana. Seperti apa? Seperti kedelai, gandum, dan jagung. Tumbuh bagus di situ. Di Indonesia bisa nggak sekarang? Sekarang kita pelan-pelan udah bisa. Kita bikin varietas baru yang bisa tumbuh di garis khatulistiwa. Nah, dari sini lu udah bisa lihat, oke, kalau Indonesia mau makin pinter rakyatnya, MBG kasih susu made in Indonesia, bukan barang impor. Hari ini lebih dari 80% susu kita impor. Kenapa? Karena sapinya juga nggak ada di sini. Kenapa sapinya nggak ada di sini? Karena nggak worth it. Makanannya mahal. Apa makanannya? Kedelai, jagung. Nah sekarang kita bisa swasembada jagung. Semoga makin murah lagi harga jagung. Makin worth it lagi menjadi peternak sapi di Indonesia. Dan gak usah takut jual kemana nanti susu sapinya. Udah ada apa? SPPG, dapur MBG. Memang goalnya menurut gua TKDN. Nanti lu bayangin kalau dapur-dapur MBG itu kita bikin TKDN. Mayoritas yang masuk ke dapur MBG, ya berasnya kita tanam sendiri. Tempenya punya kita sendiri. Jagungnya, susunya punya kita sendiri. Wah, Indonesia maju, yakin gue. Artinya apa? Akhirnya ada sebuah proyek nasional skala besar yang betul-betul menghidupi hulu sampai hilir. Pertaniannya hidup, peternaknya makmur, pedagang sayurnya juga untung, peternak sapinya juga untung. Nah ini bisa jadi trigger kita malah. Menurut gue justru ini bagus. Kenapa? Karena sekarang dari Donald Trump kita makin terbuka akses pasar kita ke Amerika Serikat. Lu makanya jangan ketipu ketika dibilang Indonesia bakal impor beras. Indonesia bubar dong, kagak. Kecil. Indonesia impor kedelai, gandum, aduh enggak. Ada nggak ada mereka memang kita impor dan itu kecil guys. Termasuk ayam. Berulang kali gue bilang ini orang-orang yang komentar Indonesia bubar gara-gara impor ayam dari Amerika Serikat. Berarti lu nggak punya otak, lu nggak nonton video Benix. Ada nggak ada Donald Trump, Indonesia memang impor ayam dari Amerika Serikat sampai 681 ribu ekor ayam bro. Dari sini lu udah bilang ya, lu udah tahu dong. Ada nggak ada perang tarif, Indonesia memang impor 681 ribu ekor ayam dari Amerika Serikat. Dan sekarang Donald Trump minta berapa? Donald Trump minta 580 ribu ekor ayam. Nothing guys. Ada nggak ada Donald Trump, kita itu udah impor lebih besar dari itu loh. Dan kita impornya dari Amerika Serikat. Dan ini bukan ayam biasa, ini ayam GPS, Grandparent Stock. Grandparent Stock ini ayam dengan rekayasa DNA yang paling canggih di atas. Hasilnya banyak dagingnya atau banyak telurnya, tahan penyakit. Dan mereka nanti kita impor ke Indonesia, kita ternakin menghasilkan parent stock. Parent stock ini nanti kita kawinin juga, kita ternakin lagi buat menghasilkan final stock. Inilah yang jadi DOC. Inilah ayam pitik yang kuning-kuning itu. Indukannya ternyata kakek moyangnya yang kita impor itu. Ternyata ada nggak ada Donald Trump, kita memang impor dari Amerika Serikat. Lu ngerti nggak sih goblok? Kesel gue asli. Padahal videonya udah gue pernah bikin. Ada nggak ada Amerika Serikat? Amerika Serikat minta 580 ribu ekor ayam. Nothing. Faktanya kita memang impor lebih dari 600 ribu dan bukan ayam biasa. Itu adalah grandparent stock, ayam indukan. Yang untuk buat bikin grandparent stock, lu harus punya teknologi radiasi nuklir. Laboratorium yang super canggih, yang butuh biaya triliunan buat bikin satu strain DNA ayam GPS. Canggih. Indonesia punya nggak teknologinya? Nggak bisa. Yang punya siapa? Ya Amerika, ya Swiss, ya Belanda. Mereka punya itu. Indonesia nggak punya guys. Dan ayam GPS ini sangat worth it, berkualitas tinggi. Bukan ayam GPS-nya, lu gak bakal makan ayam impor ini, gak mungkin bro, lu gak bakal sanggup, harganya mahal banget. Yang lu bisa makan apa? Cucunya. Ayam GPS yang kita impor, punya anak lagi, ini yang lu sanggup makan, ini yang harganya murah. Karena kualitasnya udah bergeser, udah sedikit lebih jelek, udah gak worth it buat diternakin, worth it buat digemukin, penggemukan, worth it buat dipelihara, kasih telur. Tapi udah gak bisa jadi indukan guys, karena udah generasi ketiga. Teman-teman tahu lah kalau di sini ada yang petani atau perkebun. Gue juga nanam pisang, gue tahu. Lu nanam pohon pisang, indukan pertama bagus, buahnya banyak. Di bawahnya nanti tumbuh anaknya, generasi kedua. Buahnya bagus, masih bagus.
tapi udah berkurang. Ketiga, masih berbuah, masih tapi udah berkurang. Keempat, tebang, mulai lagi dari awal, indukan lagi awal. Karena semakin banyak generasinya, semakin berkurang, semakin jelek kualitasnya. Makanya Indonesia memang perlu impor GPS. So lu jangan panik, karena lu juga gak bakal makan itu ayam GPS, gak bakal dijual juga, gak worth it buat dimakan, terlalu mahal, terlalu murni, terlalu superior kualitasnya. Yang lu makan itu adalah cucunya guys. So teman-teman, semoga dari sini udah makin jelas lah ya bahwa aduh capek banget gue bener-bener. Gue harus ngajarin seluruh rakyat Indonesia nih. Gara-gara pemerintah gak becus ilmu komunikasinya. Parah banget, sehingga makin banyak netizen-netizen yang kemakan hoax seolah-olah Indonesia hancur. Enggak, Indonesia untung. Dan memang perlu kita impor itu. Kenapa ya? Karena kita belum punya teknologinya. Karena memang kita butuh impor kapas. Ada nggak ada Donald Trump? Kita butuh gandum karena makin banyak orang Indonesia yang pengen makan roti, pengen makan pizza, gaya-gayaan kayak orang bule. Ada nggak ada Donald Trump? Memang kita impor itu gandum, kedelai. Karena orang-orang kalangan kelas bawah sekalipun pengennya makan barang impor, tempe goreng, tahu goreng, itu semua bahan impor. Kacang kedelai. Jadi pertanyaan gue, kenapa ya sampai detik ini pemerintah gak bisa kasih counter argumen, narasi yang betul, yang bagus, yang edukatif. Karena faktanya Indonesia diuntungkan. Tapi kenapa malah yang beredar-beredar banyak berita-berita palsu seolah-olah Indonesia bakal bubar. Petani-petani pada ketakutan. Aduh, jangan bro, jangan saudara-saudara gue, para petani pekebun di Indonesia. Enggak, lu gak usah panik, gak usah. Faktanya kita sangat-sangat diuntungkan. Dan lu bakal lihat gue lagi-lagi akan terbukti benar. Begitu tutup buku kita sama-sama lihat ekspor Indonesia meningkat atau berkurang. Gue udah bilang sama lu, justru gue garansi bakal bertambah-tambah. Karena sekarang kita menang perang dagang ini. Kita dapat akses 0% guys. Aduh pusing gue guys. Dan ini memang udah terbukti. Lu tahu surplus dagang kita tahun 2024? 300 triliun. Tahun 2025 perang dagang katanya Indonesia kalah, Indonesia bubar. Faktanya Benix lagi yang bener. Surplus dagang kita naik 32% melawan Amerika Serikat. Cuan kita tambah dari 301 triliun menjadi 397 triliun di tahun 2025. Artinya kita tambah untung guys. Lu ngerti gak sih? Gue pusing banget asli bener-bener. Gue pusing banget, bener-bener ngaco deh. Bahkan kemarin gue sampai di interview ya sama media-media dari London, dari Inggris, dari Singapura, dari Rusia. Berulang kali gue bilang, enggak, lu salah. Lu jangan takut investasi di Indonesia. Karena Indonesia sangat-sangat diuntungkan dengan perang tarif ini. Right. So on the surface, it looks asymmetric. The United States maintains a 19% reciprocal tariff on most Indonesian imports, while granting zero tariffs on about 1,800 selected products. So from Indonesia's standpoint, this agreement buys something very important, certainty. So we have the palm oil, we have palm oil access to the US market. This is strategically significant, especially at a time when environment regulation in Europe are tightening. Stability reduces investor anxiety, and for a country like Indonesia, which relies heavily on export-driven growth, predictability matters more than perfection. So pertanyaannya buat teman-teman semua, sebetulnya Indonesia diuntungkan apa dirugikan sih dengan perang tarif Donald Trump yang baru ini? Kan gue udah bilang kalau menurut gue kita diuntungkan, sangat diuntungkan. Dan yang pertanyaan yang paling penting, emiten apa, perusahaan apa di Indonesia yang paling diuntungkan ya? Kalau prediksi Benix itu benar, dan udah pasti benar. Dan kalau ada yang diuntungkan, ada gak sih perusahaan Indonesia yang dirugikan nih dengan programnya Donald Trump? Nah pertanyaan yang paling penting dan signifikan, kemarin kan Donald Trump udah update lagi. Dari 0% naik lagi ke 10%, dari 10% naik lagi jadi 15%. Perlu gak menurut lo kita bikin video follow up nih, lanjutan nih. Dengan tarif 15% itu sebenarnya Indonesia masih diuntungkan gak sih? Atau malah sangat-sangat dirugikan? Lu penasaran gak? Lu setuju gak kalau kita bikin video yang terbaru lagi nih? Karena dunia ini sangat-sangat progresif. Dan Indonesia harusnya persiapkan yang mana sih hari ini? Persiapkan pakai versi yang 15%? Atau Indonesia harus persiapin diri pakai yang 0% itu? Yang mana nih yang paling cuan buat kita ya? Teman-teman setuju gak kalau kita bahas lebih lanjut tentang tarif 15% mana yang bakal berlaku buat Indonesia ya? Kalau lu setuju kita bahas, segera like video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa share video kita dan subscribe channel Benix. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, salam metal.